Selamat malam Sportmania, dimanapun Anda berada kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Oke, malam hari ini kita mau bahas soal tim nasional yang akan bertanding di Piala AFF Desember ini. Dan di studio telah hadir dua sahabat saya, teman lama saya. Yang paling ujung pasti sudah tahu semuanya juga, komentator di televisi juga. Bung Supriyono Primavera. Come sta? Come sta? Buongiorno, Bu. Buongiorno. Terakhir kita lama sekali Lama ya. Lama sekali. Tapi kita bisa ketemu sini dan sehat semuanya. Good to see you ya. Tetap seorang back kiri yang langsing dengan kaki kirinya yang kasih itu ya. Grazie. Nah, di tengah. Nah ini kalau orang Italia bilang apa? Attaccante. Attaccante, yes. Cluster. Iya. Ilham Jayakusuma. Siap. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik. Postur juga tetap terjaga. Tapi perut. Itu mungkin biasa ya. Umur-umur kita seperti itu. Betul. Tapi lihat ininya, shape-nya tetap sepak bola ini. Masih proporsional. Proporsional. Kalian berdua apa kabar? Semua baik-baik? Alhamdulillah baik. Kegiatan Bung Supri selain muncul di TV apa? Mencoba untuk belajar melatih. Oke. Kebetulan menangani tim Liga 3. Di Desember nanti juga Desember akan mulai. akan berkiprah di, kebetulan dapat grupnya di Bali, yaitu PSCS Cilacap. Oke. Bung Ilham? Pegawai negeri ya? Ya. ASN? ASN sampai saat ini alhamdulillah masih di ASN di Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang. Wah. Tapi juga masih bersentuhan juga dengan sepak bola. Masih. Mereka rajin. Rajin ya. Fun footballnya sering. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kita ngomongin adik-adik kita nih yang akan bertanding di Piala AFF. Dulu Piala Tiger namanya ya. Awal di 96 itu AFF itu namanya Piala Tiger. Piala Tiger. Kemudian transformasi dalam sepak bola, sponsorship, kemudian berkembang menjadi AFF, Mitsubishi. Mitsubishi. Sekarang teruslah mendapat respon positif dari negara-negara di Asia Tenggara dan sudah menjadi kegiatan yang memang tidak hanya sejarah yang kuat, tapi reputasi, kemudian juga persaingan yang begitu luar biasa. Walaupun kita juga masih harus mencoba, bersabar untuk bisa mendapatkan tempat di level 1. Yang kita kejar ini. Yes. Bung Supri terakhir main di Piala Tiger ya. Itu tahun? Awal timnas 96. Itu Piala Tiger. Kemudian berlanjut ke pra Piala Dunia 98. Dan juga terlibat di Piala Asia 96 juga di Abu Dhabi. Ketika itu masyarakat Indonesia pasti masih ingat bagaimana gol spektakuler, gol yang diletakkan oleh Widodo Cahyono Putra. Oh itu selalu menjadi gol yang orang bilang historis ya. Betul. Sejarah ya. Nah, Bung Ilham terakhir di AFF tahun pernah main? Waktu itu masih Piala Tiger. Piala Tiger. 2004 dan 2006 saya ikut waktu itu. 2004 top skor. Ya. 7 gol. 7 gol waktu itu. Memang Piala Tiger ini kembali lagi ke belakang itu waktu itu memang target untuk seorang striker walaupun di Asia Tenggara memang cukup membanggakan, apalagi jujur Bang, sampai sekarang Piala Tiger sekarang berganti transformasi AFF dan transformasi lagi Piala Mitsubishi ini. Biasanya dari tahun ke tahun ada dulu Kurniawan, terus satu lagi Ferry Sandri, terus Gendut Doni, Bambang. Terakhir 2004 saya top skor. Setelah itu belum ada lagi. Mudah-mudahan ini top skor Piala AFF. Artinya kan tim nasional kita dengan diklat-diklat yang ada di Indonesia ketika di kelas 3, ada Medan, ada Palembang. Itu kan selalu mencetak, selalu mampu menciptakan pemain-pemain striker, pemain-pemain lini depan yang memang haus gol. Tinggal pertanyaannya sekarang, diklat pada kemana? Itu kan menjadi pertanyaan yang luar biasa. Karena apa? Betul. Hampir seluruh pemain-pemain diklat yang punya potensi selalu bisa berangkat ke Ragunan.
kemudian ketika digodok di Ragunan dengan sekolah, dengan latihan bola, mereka selalu menjadi pionir untuk tim nasional. Itu sudah pasti. Makanya harapan orang tua ketika itu luar biasa. Anak, ketika orang tua punya anak, pasti mimpinya adalah masuk Ragunan dan masuk tim nasional. Iya. Kita walaupun belum pernah angkat piala di sana. Iya. Ya. Tapi selalu ada striker-striker kita yang selalu menjadi top skor. Betul. Anda, Budi Sudarsono juga pernah ya? Pernah. Gendut Doni. Bambang Pamungkas. Nah, kira-kira menurut kalian berdua, striker-striker yang sekarang ini, yang dipanggil oleh STY untuk AFF ini, punya potensi nggak untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh senior-seniornya? Di AFF ya? Di AFF. Ya saya rasa kemungkinan itu besar pasti ada. Ya. Terbalik tergantung pemain itu sendiri. Semisal seperti nanti ada Sananta. Itu kan saya lihat ada 2, Sananta dan Oki Caraka itu striker yang saya lihat udah mungkin 2-3 tahun kemarin berpeluang buat menjadi striker nasional andalan. Tapi kembali lagi ke mereka. Apakah mereka mampu bersaing nanti dengan striker-striker yang ada di Liga 1 ini? Yang ketika saya juga waktu itu zaman kita coach kembali lagi beberapa striker-striker asing juga waktu itu Liga Bank Mandiri ya kan. Kita ikut bisa bersaing. Ya tadi kembali lagi ke mereka. Apa yang jadi kekurangan mereka? Ya tadi saya lihat kekurangan. Ya harusnya menambah diri, menambahkan kurang saya apa? Oh ini tambah diri. Itu yang saya rasa sampai sekarang mungkin ya untuk mereka ikut bersaing tadi. Jangan sampai kalah bersaing lagi sama striker yang ada di saat liga sekarang ini. Itu aja sih. Tekad mereka ketika mereka, saya kekurangan apa nih? Ada peluang. Ya sampai sekarang ketika sampai di bawah Sintayong sampai dibawa untuk bawa pelatih khusus striker dari Korea Selatan. Oh itu effort yang luar biasa. Iya, kan? Kalau nggak bisa ngambil dari kesempatan itu ya. Bung Supri, kita kan melihat bahwa Piala AFF ini adalah piala yang bergengsi ya. Ya pasti. Pasti, ya kan? Bahkan FIFA mengatakan jumlah penonton di final AFF itu luar biasa. Masuk off the record. Ya kan? Masuk rekornya. Betul. Nah, buat yang untuk event sekarang ini, apa yang istimewa dari AFF? Ya pasti dengan melihat performa dari setiap negara, Brunei, kemudian Laos, Myanmar, Thailand yang memang bisa dikatakan merajai ya sejauh ini dengan 7 pencapaiannya, kemudian ada Singapura, Vietnam, ini kan menjadi sebuah turnamen yang memang tidak hanya bergengsi tapi bagaimana prestis sekali, ya kan? Artinya apa? Sebuah negara ketika mampu untuk bisa mendapatkan gelar Piala AFF, itu kan bisa membanggakan tidak hanya negaranya tapi masyarakatnya. Kita ketahui, kita selalu kesulitan ketika berhadapan dengan Thailand. Artinya masih ada upaya para pemain-pemain kita tetap ketika dipilih untuk memakai jersey tim nasional, pasti mereka ingin memberikan yang terbaik. Tinggal waktunya kapan, kan begitu. 6 kali kita hanya mampu untuk bisa berada di posisi kedua. Memang menunggu waktu yang lama is okay, tidak ada masalah. Tapi bagaimana progres, bagaimana perkembangan, bagaimana talenta para pemain-pemain kita harus bisa mereka upgrade untuk mengikuti tren ataupun dinamika sepak bola modern sekarang. Itu yang terpenting. Iya, tentu keinginan dari negara-negara lain yang pasti menyorot kondisi Indonesia sekarang, ya dengan lolos di kualifikasi Piala Dunia. Mereka inginkan pemain utama. Tapi kita tahu bahwa ini kan bukan kalender dari FIFA ya. Betul. Berarti tidak bisa pemain-pemain yang berada di Eropa dipaksa bermain. Tapi dengan 33 pemain yang sekarang diseleksi. Nah, menurut striker kita ini bagaimana? Peluang, saya bilang. Peluang lah. Karena istilahnya mengatakan target optimal. Saya belum dengar juara atau apapun ya. Tapi mungkin, kalau nggak salah ketua umum menginginkan juara. Menginginkan juara. Ketua umum targetnya juara. Tapi satu sisi memang ya untuk menjuara itu pasti ada. Pasti ada.
hanya saja ya kembali lagi ke masing-masing pemain ini. Walaupun ini pemain U23, ya saya rasa kalau U22 mereka, ya? 22 kan. Kalau mereka benar-benar ya punya motivasi, ya kita lihat hasilnya nanti. Ya kan? Masih ada. Muara sebuah kompetisi adalah bagaimana mampu menciptakan atau bisa mendapatkan pemain-pemain yang kuat untuk tim nasional. Ya. Dan 33 pemain yang dipanggil Sintayong itu kalau berbicara menit bermain, mereka selalu mendapatkan. Nah, ini baru saya mau tanyakan ini sebenarnya. Sudah dijawab oleh Bung Sultan. Karena kebetulan kan, bermain. ya kebetulan kan saya berada di Liga 1. Ya. Jadi saya pernah mengantarkan atau play by play seorang Detan. Kemudian ada pemain-pemain seperti Arkan Fikri, kandang Arema, ya kan. Kemudian juga kita juga bagaimana mengetahui kemampuan dari Ananda Rehan, yang pernah berhasil juga untuk mendapatkan emas SEA Games ketika itu. Ya, artinya dengan dipanggilnya 33 pemain yang notabene-nya usianya adalah 22, saya pikir inilah pemilihan yang sangat baik untuk progres mereka, kematangan, kedewasaan mereka, mendapatkan kesempatan berkiprah di kompetisi di level internasional. Jadi menit bermain itu begitu penting. Sangat penting. Pengalaman Anda sendiri bagaimana? Iya, saya jujur ketika dipanggil waktu itu timnas tahun 99 Paralimpiade, setelah itu dipanggil masuk, ya tadi itu hanya tinggal waktu saja, tinggal jam bermain. Ketika jam bermain di Persita banyak, yaitu menghasilkan, maksudnya saya bisa bermain seperti ini. Kapan bolanya larinya ke samping. Jadi naluri buat apa? Mencetak gol itu lebih banyak gitu. Kita break dulu karena setelah itu kita pengen menjurus ke arah striker nih. Ya kan, karena ada beberapa nama muda yang dipanggil. Jadi kita mau bahas setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sportcast Nusantara TV.